Ya, tanpa berlama-lama kita sudah terbang di atas Erangel untuk game pertama dari 5 game kita pada hari ini. Saver nih ke SMB, potongan yang fair, se-fair untuk semua tim kali ini. Dan kita bakal Aerowolf dapat turun di daerah SMB, daerah kekuasaan mereka, daerah kesukaan mereka. Ya, ini nggak merugikan drop zone-nya buat Aerowolf, kecuali Aerowolf punya strategi yang baru lagi yang tidak terprediksi, semakin tidak terprediksi. Karena strateginya Aerowolf ini kadang-kadang unik. Mereka drop zone-nya kemarin aja kita ngeliat ada beberapa drop zone baru yang dipunya sama Aerowolf juga. Iya, tapi kalau kita perhatikan sekarang ya, dari permainannya tim Aerowolf, kita bakal lihat sih, apakah mereka sudah menyesuaikan kembali adaptasi atau mereka bermain dengan cara yang sama, hanya diperbaiki aja. Yap, betul. Apakah evolusi atau revolusi kali ini Nah, dari itu tim dia. Aerowolf? Itu dia yang harus kita lihat, kita pertanyakan juga, kita perhatikan juga. Yang tentunya yang nggak boleh dilupakan adalah kita dukung dan kita doakan supaya Indonesia dua-duanya bisa hadir di Grand Final. Kayaknya nggak ada strategi baru deh dari beberapa tim. Semua drop zone masih sama. Aerowolf masih dengan strategi yang sama juga. Dan ada kejar-kejaran mobil di awal Fast and Furious antara Zeus dan juga Navi kali ini. Turun sedikit, ditabrak, diterbangin gitu aja. Ingin ditabrak tapi masih bisa masuk menuju ke bagian dalam dari mobilnya. Sementara dua player dari Zeus langsung ngibrit dengan menggunakan bagi. Tapi sepertinya dari Matic bakal mengejar satu orang dari tim Zeus. Yol masih kejar-kejaran bermain di arah high ground. Dan ternyata diamankan. Lindes langsung retak tulangnya. Poin pertama untuk Navi. Betul, tapi kali mereka yang fight. Tampaknya ASL Joker menumbangkan satu pemain dari tim Nova. Paraboy tertumbangkan juga. Dan ternyata di awal-awal permainan kali ini kita bakal melihat banyak banget tim yang langsung scrambling, langsung perang, langsung mencari poin-poin tambahan. Zeus tampaknya kehilangan satu member mereka dan kayaknya rotasi mereka terpotong sepotong-potongnya. Karena drop zone awal mereka bentrok mungkin tadi sama Navi, plus mereka rebutan vehicle. Makanya ya udah, yang ngambil kompon duluan, yang dapat weapon duluan itu yang pastinya bakal menang. Kejar-kejaran pakai mobil, kalau lu nyetir sendiri punya senjata itu nothing, man. Betul, Itu dia. nothing. Kalau tengah-tengah game, mobil itu penting. Di awal-awal paling penting tembakan kalau Betul. sampai ada hadapan lagi. Kecuali orang lagi ngambil tembakan, kita lindes dengan kendaraan, tapi itu kemungkinan sangat-sangat kecil. Kalau kita perhatikan sekarang juga dari tim-tim yang bertanding ya, mereka sedang mencari lootingan tambahan, tapi dari tim ASL mereka scrappingnya lumayan lumayan ekstrim juga. Hanya mengambil beberapa rumah-rumah sisaan di dekat area Pochinki. Mereka berbalik pantun ya, turun di daerah Pochinki, tapi kali ini kita bakal lihat juga berapa tim turun tempat mereka yang utama itu Footballis. Karena akan menjadi makanan buat RQ juga kan. Kalau kita ngomongin di Pochinki, dari flag pad juga tadi menguntungkan banget kalau turun di arah Pochinki. Karena tadi kan dari tengah ke bawah kan. Iya. Ini RQ bakal cepet sih. Dia Ernie langsung keluar rumahnya, langsung ketemuan lagi di daerah rumah orang kaya dan bakal langsung menuju ke arah kendaraan untuk rotasi secepat-cepatnya menghindari penumpukan daerah center. Harusnya mereka bakal menuju ke arah Rozok sih, minimal ke arah Rozok ataupun nyebrang bahkan ke arah pegunungan-pegunungan di depan Rozok. Ya, dan yang bermain ternyata Beer 11 dari tim RRQ. Lagi-lagi senior dicadangkan terlebih dahulu. Tapi lihat deh, setiap senior main entah kenapa ya, gue agak sependapat dengan yang dibilang sama Agus Junior gitu. Ngasih impactnya tuh masih bener-bener gila banget yang dilakuin sama senior ini. Main sekali doang, tapi pas main bagus banget hasilnya. Betul. Itu baru definisi super sub. Yes, itu yang dia. Ketika bermain itu bukan main cuma asal ngisi aja, tapi membawa ke perubahan, membawa kelebihan lagi dan membuat timnya semakin kuat lagi. Itulah super sub yang sesungguhnya. Betul. Dan ini dia momen tadi di awal-awal di mana Nova Paraboy lagi yang diambil. dipukulin. Ngelindesnya nggak kira-kira cuy. Dipepet di pohon, tabrak, duar, bonyok pulang lobby. Itu apa ya? Itu feeling terburuk lah ketika lu lagi main, apalagi PMGC. Mati kenapa? Rebutan mobil nggak dapet. Momen N-nya gimana? Dipepet pak antara pohon sama mobil. Aduh, sadis sekali. apalagi pas kalau itu udah ini game-game terakhir penentuan poin. Wah, itu bete sih. Itu bete sebete-betenya karena itu momen yang sangat merugikan. Early game kehilangan satu player. Kalau satu oke lah. Tapi kalau satu yang diambil itu carry-nya not good. Iya, IGL-nya gitu ke take down di awal-awal. Nah, siapapun pasti. Tidak bagus. Karena kan kita main PUBG cuma berempat. Yes. Siapapun ke take down tuh pukulan keras sebenarnya pas. Tapi ada kemungkinan nggak ya PUBG nanti bakal update jadi 5 player gitu? Enggak. Wait. Oh. Wait, dibales dong. Dibales sama Abeli tapi langsung berhenti gitu. Bahkan terjatuh dari vehicle-nya. Ini menjadi kondisi yang berimbang 1 lawan 1 antara Cari versus Abeli. Lempar granatnya sudah mulai dimasak menuju ke bagian arah sebelah kiri. Saring melempar utilities terlebih dahulu. Joker langsung mepetin badannya menuju ke arah tengah.
dan dempet dengan tembok dari rumahnya. Mendapatkan momen untuk melakukan healing, tapi sepertinya dari Abeli masih ragu-ragu antara dia ingin ngeras atau tidak. Dan ada follow up juga dari bagian belakang, sedikit free fire menuju ke arah jendela. Ada mobil yang sudah mulai datang. Waduh. Ya motor ternyata. Motor, tapi kita bakal Motor ini ternyata. sekarang sudah membalik ya. Keadaan di 3-1, kita bakal lihat seorang Abeli bisa meng-clutch lawannya kali ini. Satu mulai maju ke depan, dua mulai maju ke depan, tapi kita bakal seorang Abeli. Kali ini bakal spray down ke dalam rumah. Belum menaik targetnya dan dimajuin Gak langsung bisa. tanpa dia bisa mencari satu knock lagi tambahan. Abeli sayang sekali, dia kalau tadi berani maju di Iya. awal-awal, berani ngejar, itu mungkin bisa mati dua-duanya. Tapi wajar sih, karena di rumah ini itu masih ke backup dari arah Gatkanya. Jadi dia nggak ingin ngambil resiko kalau misalkan dia tiba-tiba ngeras ke bagian belakang dari rumahnya. Ya pemikiran yang bagus, tapi agak kurang berani tadi sih. Wajar Iya. kita bilang kayak gitu, karena kita ngeliat kondisinya benar-benar berdua. Bagi player itu hal yang menakutkan, karena nggak tahu ada berapa banyak orang yang nantinya bakal nge-follow up. Kalau dari perspektif kita kesel. Ayo majulah sini, ayo majulah. Itu 1 lawan 1 loh, lagi revive. Dalam hatinya player, gue tinggal bertiga nih. Kalau gue mati, temen gue tinggal berdua. Betul. Ini orang berdua atau di lower ground ada orang lagi nungguin. Ya, sekarang Banyak pertimbangannya ketika jadi player, karena informasi yang mereka terima itu terbatas. Yap. Ibaratnya kayak pakai kacamata kuda, yang mereka bisa lihat cuma yang depan mereka doang. betul. Kita enak. Bisa ngeliat map. Kenapa nggak kayak gini? Ya, lu ikut turnamen tier 2 juga ngerasain dah. Karena itu kita rasain guys. Kita kan gua, Wolfie, kan caster ya. Kita akhirnya bikin tim namanya The Caster. Terus kita join turnamen dan itu wow. Experience-nya bener-bener berasa banget. Iya, selain emang buat lucu ya, Iya. tapi emang juga mencari pengalaman. Pengen tahu sih kalau kita lihat dari perspektif caster dan kita main beneran tuh rasanya seperti apa. Dan tentunya akan menambah pengalaman kita juga. Jadi kita tahu realita in game-nya seperti apa, kita terapin di cast kita gitu. Betul. Kayak gini aja nih. Hah? Kalau kita ngomel nih. Kenapa Ceyoski nggak nembak aja sih? Santai aja, nggak ada orang kok. Tapi Dalam matanya Ceyoski, ini orang temennya nge-backup dari mana nih? nah itu dia. Gue perlu hati-hati banget nih kalau nembak. Kalau gue terlalu overpick, gue akan knock, malah PR buat teman-teman gue. pertimbangan Ada kecil-kecil gitu lah. sisi-sisi baru lah yang kita dapatkan. Dan akhirnya di backup ternyata flow smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Kali ini ditabrak langsung dengan vehicles yang lainnya juga untuk menyelamatkan rekannya supaya nggak semakin pincang dari A1. Dan jangan sampai pincang karena sejauh ini mereka masih utuh nih 4 playernya. Betul, tapi dari tim Lupus mereka bermain dengan senang hati juga. Mereka sedang di peringkat 6 dan harusnya mereka lagi berusaha untuk menuju ke arah top 3. Masih mungkin top 3 kali ini. Yang lega itu sebenarnya kalau yang nggak bermain ya itu PP88 sama Alpha 7. Itu Apapun lega banget. hasilnya, itu bakal aman. Betul. Sekalipun kegeser paling jadi juru kunci di 16. Sepahit-pahitnya ya, sepahit-pahitnya. Sepahit-pahitnya, itu pun nggak mungkin kayak pas. Iya, karena Kayak kan nggak mungkin. yang kita ngomongin pahit-pahitnya banget. Ya. Betul, karena kan yang mungkin ngejar tuh kurang lebih 3-4 tim. Betul. Jadi ke dorong yang nggak mungkin jauh-jauh banget. Tadi kayaknya sebelum dinaikin bannya nggak kempes, pas udah dinaikin kempes. Itu suara Ada tes itunya itu yang bikin bete itu. aduh, itu paling bete pas lagi mau rotasi, pas banget mau jalan nih. Ayo kemana? Ayo, udah naik. Yuk jalan. Aduh. Udah kayak bunyi daging asap ya. Pas taruh di ini ya, pemanggangan. Wah, jadi lapar kan gua. Kuy? Udah tutup Pak, kita pulang Pak. Oh iya benar ya. Sekarang buka sampai jam 9 doang soalnya. Oke, kita bakal back to the beat, back to the game. Di mana Circle yang sudah mulai mengecil, beberapa tim masih belum masuk ke dalam zona, bahkan BTR menurunkan tempo permainan mereka. Aerolov hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk dan tidak ada penghalang dari rotasinya Aerolov. Betul, tapi Wah. what a nice shot dari seorang Ceyoski menemukan seorang Sinister. Ini dia kesabaran yang membuahkan hasil yang manis ya. Betul. Dia nggak nembak dari tadi, dia bermain aman. Sekarang dia mengumpulkan informasi yang cukup. Sekarang Ceyoski malah memiliki advantage untuk mencoba menumbangkan tim A1. Betul, dan ini udah mulai di setup kembali. 6ix9ine udah mulai memantau dengan DP skop 4-nya belum bertembakan, hanya informasi yang ingin dia terima, ingin didapatkan, dan akhirnya lompatan manja dari Ceyoski langsung ditembak begitu aja sama 6ix9ine. Namun lagi dan lagi belum ada damage yang terlalu besar diberikan ke arah player dari Loops. Iya, sebenarnya bakal dari A1 ya, sudah kehilangan satu member mereka. Setelah lagi ke knock, ini harusnya Loops mulai bermain agresif. Betul. Apalagi Loops notabene, go big or go home. Di push. Di push. Wah, Makanya bakal Edan di-push. sendirian men. Ya. Wah, Backupnya gokil. datang juga kali ini, sudah datang ke arah rumah. Kita bakal lihat seorang Karilio tampaknya sudah mengokang bom, nggak jadi, bakal langsung muter-muter dalam rumah, memastikan lantai satu aman dulu, ngecek belakangnya dulu. Betul, tapi granat yang dilempar ke bawah bener-bener ngasih damage menuju ke arah Federal, saling melempar utilities terlebih dahulu. Namun Dante, efek granat yang begitu menyakitkan. Granat berikutnya membuat Dante ter-take down, tapi dua player dari Loops harus tumbang terlebih dahulu. Setup kali ini Jax langsung menuju ke bagian atas, menembak menuju ke arah bagi. Kali ini Golden masih mengokang granat, bakal dilempar menuju ke arah atas, akan segera meletup, namun tercover karena Jax masih
masuk ke dalam rumah. Backup sedikit terlambat dari Chowski. Satu player dari Loop sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Chariho hanya bisa berdoa dan berharap supaya dia masih bisa ter-revive. Jax menyelamatkan Dante terlebih dahulu dan Golden akan menyelamatkan Chariho terlebih dahulu juga. Namun Chowski akan commit untuk melempar beberapa utilities yang menuju ke bagian lantai 2. 6ix9ine seorang diri aja backup fire dari 2 player yang ada di rooftop, gak bisa untuk menyelamatkan 6ix9ine dari arahnya Chowski. Betul, tapi Chayowski sekarang ini tugasnya adalah untuk ngelok ke bagian atas rumah. Jangan sampai ada turun ke bawah, jangan ada sampai langsung lompat dari atap. Tapi dia bakal kali ini dari seorang 6ix9ine dan juga Chayowski bakal one-on-one situation. Lemparan Netsnya! bom dilontarkan ke arah seorang Jax yang belum menemukan lawannya dari tim Loops. Nggak mau terburu-buru ya. Satu orang mereka kemana? Kayaknya lagi nge-flank deh, lagi naik ke high ground. Siapa? A1. A1 tinggal berempat. Loops. Tinggal berempat, tinggal bertiga bertiga, tinggal berempat lagi. Tinggal bertiga maksud gua. tiga ya? Ini 3 lawan 3, 3 lawan 3. Tiga, ya. Tapi netsnya Ewan tadi bagus banget langsung ngenokin 2 player dari Loops. 6ix9ine tertumbangkan juga membuat keadaan 3 lawan 2. Kalau kita bakal chemistry dari tim Loops ya, apakah mereka bakal coba tuh naik ke atas rumah atau bakal stay dalam rumah mereka. Chayowski memiliki satu rumah untuk dia sendiri, tinggal teman-teman yang bisa mempressure atau tidak. Betul, satu orang bakal keluar berusaha untuk di-end tapi sepertinya bakal dilempar flashbang. Ternyata stun gerantang dilempar bertukar ada Jax. Jax terbutakan matanya sejauh ini. Dante akan menahan di bagian lantai 2. Belum ada yang berani nge-push dari 2 player yang ada di bagian rumah garasi ini. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Itu A1. bakal bleeding out aja. 6ix9ine bye-bye 6ix9ine. Bye-bye 6ix9ine. Bye-bye, selesai. Ini 3 lawan 2. Tapi masih nggak mau terburu-buru gitu dan nggak mau ambil resiko untuk nge-push ke bagian atas. Karena kita sering lihat momen 1 lawan 3 aja clutch, apalagi 2 lawan 3. Kondisinya masih dibilang berimbang karena mereka unggul dari segi setup mereka di dalam rumah ini. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim A1 masih stuck di daerah rumah mereka ya. Pisah lantai, satu di atap, satu lagi di daerah ruangan kecil yang kita bakal lihat ya, apakah bakal nge-HBD atau enggak ke arah tim Loops dari arah rumah kecilnya. Dari Dante sudah mulai mengokang juga. Jax lumayan sekarat. What happened dengan Jax? Apakah dia nge-pick tadi atau tidak? Bandage doang yang dimiliki oleh seorang Jax. Ini bakal jadi satu musibah. Satu pukulan yang keras ke arah seorang Jax yang hanya memiliki bandage untuk melakukan healing-healingannya. Betul, sementara Chariho bakal melempar stun grenade lagi untuk membutakan Dante. Namun Dante sepertinya tidak terbutakan. Dia bakal cek terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan. Close combat masih mendapatkan 1 orang. Kali ini bahkan terjadi trading jump shoot dari bagian atas dan mendapatkan 1 orang lagi. Kembali berimbang 1 lawan 1 tapi Jax HP-nya cukup low. Terlambat follow up dari player Loops yang lainnya. Iya, tapi player dari Loops bakal merangkak ke arah bawah. Kita bakal lihat apakah bakal healing atau bakal revive atau bakal langsung rush dari arah tim Loops yang sekarang Udah gak ada healing nyawa. lagi, Flo. Abis tinggal bandage 2. Betul, tinggal bandage doang itu butuh proses healing yang begitu lama. Sementara NV? Golden, wih dia terjebak kah? Ke Wow, dia terjebak, Flo. Dia nggak bisa keluar. Hah, what happened? Gua nggak ngerti, dia cuma Hah? dia cuma treadmillan doang di pojok tadi. Kenapa dia? What? Pak, pindah dong observer. Oh, udah aman, Oke, udah aman. tapi tampaknya Ryzen mendapatkan satu headshot yang sangat baik dengan snipernya. What happened? Ryzen megang sniper. Bukan Luxi. Bosan kali jadi racer. Bosan kali. Oh, gantian. Gantian ya. Tukeran. Tukeran dulu. Ryzen akhirnya pegang sniper dan sepertinya dari Chariho tidak terselamatkan, bleeding out begitu saja. Sementara Bigetron mengisi rumah yang ditinggalkan oleh RRQ. Mereka mendapatkan view yang paling enak di Pochinki. Mereka ambil gerejanya. Betul, tapi kalau kita perhatikan dari permainan BTR tadi ya, mereka bermain dengan tempo yang sangat lambat. Mereka bermain dengan sabar banget, menunggu momen dulu, baru mereka maju ke depan. Dan ternyata hasil mereka menunggu dan bersabar membuahkan hasil yang manis, menlock area Pochinki dari bangunan tingginya. Oh, Luxi lagi pengen pakai DMR, Flo. Gantian. Luxi lagi pengen pakai DMR ternyata ya. Dan ternyata di sisi yang lain, Aerowolf satu pemain mereka tumbang tadi. Namun masih ke knockdown, belum dikonfirm menjadi sebuah kill. Masih bisa diselamatkan berarti. Dan ini dia kacamata dari Microboy. Mereka, wih santuy banget ya di GH ya. Duduknya tuh sesuai kenyamanan mereka aja lah. Yang penting performanya maksimal. Duduk bebas, yang penting jago. Yang penting jago. Orang jago mah bebas. Lah, orang di sini aja ada yang main sambil tengkurap. Tiduran? Pakai giro nggak tuh kalau tengkurap? Karena susah banget pakai giro sambil tengkurap. Bener juga ya? Iya kan? Oh, dia mungkin mainnya Giro campur. Oh, ada ADS juga ya. Ada juga, tapi kalau kita penasaran juga di perbukitan Wah, Svan 3-3 Svan lumayan berbahaya dan Aito-chan bakal nembak kah atau bakal hold. Dia berada di high ground, tapi tempatnya cukup berbahaya juga mengingat banyak tim di area mereka. Yang benar aja dari 4AM langsung melakukan backup juga dari tim Arc. Bakal langsung nembak juga karena tim 4AM tidak membiarkan mereka Ya, dan nembak ini dengan bebas. 3-way showdown berarti ya. Ada 4AM, ada Blue Beast, sama ada Archer tadi. Iya. Ada Archer yang ikutan fake, bahkan ada RRQ yang tadi terpantau. Oh, RRQ ngambil di bagian rumah banjir. Banjir dan Aerowolf dari pojok bawah menuju ke arah tengah. Apakah Aerowolf sudah melakukan antisipasi terhadap gameplay mereka juga? Yap.
Tapi tadi Aerolov ya, kalau misalkan mereka tahu kondisinya, begitu mereka rotasi keluar dari jembatan sebelah kiri, ambil tengah langsung itu malah kosong. Tapi kan balik lagi, player nggak tahu setup musuh seperti apa, dan kali ini Aitochan bakal dipush. Dua orang melakukan tabrakan menuju ke arah Blue Beast, dan Aitochan dipulangkan menuju ke arah lobby. Blue Beast menjadi tim pertama yang hilang di match pertama ini. Betul, kita berada sana dari tim 4AM yang tampaknya mereka masih mengamuk, masih menggila juga, mendapatkan 4 kill di awal-awal. RRQ bakal ngelok dengan tim Arc Team yang pertama kali bermain di Super Weekend. Aerolov mana, di mana dia? Tengah-tengah, Ruins. Oh, center banget dia. Center, makanya gue bilang apakah mereka sudah melakukan adaptasi atau belum. Karena sekarang mereka mainnya cepat banget, berbeda dengan kemarin-kemarin. Yes, setidaknya ada improve yang baik dilakukan sama Aerolov untuk di Super Weekend terakhir. Dari A1 yang sudah mulai terjebak, Jax-nya di tengah-tengah jalan tadi hanya ada satu Dacia doang yang bakal dijadikan defensif areanya dia. Ensu akan menahan pergerakan dari tim RRQ, lempar granat langsung dimasak dalam beberapa detik aja menuju ke bagian seberang jalan, namun tidak memberikan damage menuju ke arah Ernie. Ernie masih cukup aman untuk berada di bagian belakang dari jembatan ini. Iya, kita perhatikan dari seorang Ensu juga bakal langsung melakukan prone shot, dan tampaknya Ernie bakal langsung pindahin mobil juga menuju ke arah bagian-bagian lebih aman, menuju ke lower ground dulu mereka. RRQ harusnya nggak bakal terlalu center, bakal bermain di pojokan circle dan coba nyayur ke arah tim-tim yang lain dulu. It's nggak bisa bos. Aerolov punya angle ke arah RRQ, Navi juga punya potongan angle ke arah RRQ. RRQ secara nggak langsung bisa dibilang mereka ke-sandwich sama dua tim saat ini. Akan ke sandwich juga, mereka gerak Akan. dikit lagi. Betul. Dan RRQ juga nge-zoning out beberapa tim yang bakal ngambil high ground yang mereka incar mungkin karena mereka belum masuk ke dalam zona. Sementara dari arah belakang Archer sudah mulai bergerak dan ada Konina Power. Satu player mereka terjatuh dengan ulahnya sendiri, bahkan Dante sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dari A1. Berarti A1 tinggal dua. Tinggal dua. Ini RRQ, kuncinya adalah jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru masuk ke zona kalau nggak pengen di sandwich. Clear dulu belakangnya, pastikan belakangnya aman, baru RRQ bisa maju. Kalau mereka terburu-buru, yang ada mereka termakan oleh tim-tim yang udah menunggu untuk mereka maju ke depan. Nampaknya Loops juga bakal tumbang. Di sini dia bakal di tim Arc, bakal langsung nabrak ke arah 4AM, tapi di HBD sama seorang Span. Satu tumbang, dua tumbang, tapi kita bakal seorang Span nggak bisa nahan lagi depan, bakal tumbang juga. Dan tampaknya Arc nggak tumbang, hanya sekarat 3 member mereka. Betul, hanya sekarat banget dan mereka langsung melakukan proning menutup angle shoot dari arah Span. Span berhasil diamankan juga, sementara Suk masih memberikan backup fire dan ada 3 setup yang sudah mulai dikeluarkan. Sementara Aerolov bakal join to the fight, mereka bakal nembak menuju ke arah tim Archer, diratakan begitu saja menuju ke arah lobby. Ada bantuan juga dari Red Aliens. Dua tim Indonesia menghimpit Archer dari arah high ground. Betul, tampaknya langsung dihajar sama dua tim dari Indonesia sekaligus, di mana Aerolov dari tengah, BTR dari high ground. Tampaknya BTR juga mengambil tempat yang sangat enak, landai, memiliki tempat yang tercover dan juga bisa nembak ke bagian-bagian open field. 4AM harusnya bakal termakan abis oleh kedua tim Indonesia sekaligus. Yes, dan Ryzen dengan M24-nya sudah mulai ngeker-ngeker ke arah 4AM. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan dan Span tadi ter-end atau enggak ya? Atau dia bisa ngerangkak ternyata? Ngerangkak dia pelan-pelan. Kalau itu ngerangkak, perjalanan ngerangkaknya dia tuh jauh banget dan ternyata Span-nya selamat loh. BTR juga sudah mulai terlihat, kali ini bakal di-spray dengan menggunakan DPS keempatnya. Microboy langsung proning, menutup angle shoot cukup low. Damage yang dia terima terlalu banyak, HP bar-nya menghilang dengan begitu cepat, dia harus healing saat ini. Ya, kita bakal kini tim 4AM tampaknya perlu melakukan smoke setup, tapi yang perlu melakukan setup gak cuma dari 4AM tapi dari BTR, perlu meng-clear sisi belakang mereka terlebih dahulu di mana Secret Jin dan A1 Esports tumbang juga kali ini. Ini adalah chance-nya Aerowolf mengejar poin pada game pertama kali ini. Betul, ini chance-nya Aerowolf banget, mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman, tergantung circle yang berikutnya akan bergerak ke arah mana. Kalau ini tidak terlalu jauh dari Aerowolf dan juga BTR, ini enak banget zonanya buat tim Indonesia. Ryzen terkena efek lemparan granat tadi, satu tumbang dari Red Aliens masih bisa diselamatkan, namun butuh setup terlebih dahulu. Dan dari Footballis juga sudah mulai menembak menuju ke arah Secret Jin. Kengzo di take down, Navi sedang berperang dengan tim RRQ. RRQ rotasinya terlambat bro. Ini bener-bener rotasi yang cukup lama dilakukan sama tim RRQ, ngebuat mereka ketahan sama tim-tim yang udah masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dan lihat jalurnya Aerowolf enak banget untuk masuk ke dalam zona. Betul, tapi dia nggak boleh terlalu terburu-buru kan depannya itu bukit-bukit kecil doang. Kalau mau Aerowolf mengirim 1 ke 2 orang ke depan, 2 lagi stay di belakang, memastikan mereka bisa nyayur ke arah tim-tim yang pengen masuk ke arah circle. Tampaknya dari BTR juga bakal menahan pergerakan mereka, bakal nunggu terlebih dahulu ya tim-tim lain masuk ke dalam. Tapi tampaknya Aerowolf juga bakal tertumbangkan spawn-nya, tapi BTR bakal fight dengan 4AM dan Sinhe tertumbangkan sama seorang Microboy. Kita bakal lihat kali ini trading lagi dilakukan dan 4AM juga BTR bonyok-bonyokan keduanya. Padahal backup yang dilakukan sama Microboy tadi udah bagus banget, namun ternyata dari Zuxi nggak punya angle untuk nge-backup lagi. Jadi 2 player BTR harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Tersisa Tachibana dari Red Aliens yang saat ini masih bertahan untuk membawa placement terbaik bagi Bigetron. Iya, kita perhatikan sekarang juga dari tim FUT bakal coba-coba secure area mereka. Spray down ke arah Super Una dan 4AM lagi-lagi mengamuk, angry se-angry-angrynya menumbangkan anggota-anggota dari tim Aerowolf. Dan Aerowolf dengan posisi sekarang
cukup berbahaya karena hanya misalkan 3 member mereka tapi 3 kill sudah dikantongnya oleh tim Aerowolf. Yes, dan tadi kalau nggak salah Potato udah berhasil masuk ke dalam zona. Ini cukup nekat rotasi yang dilakukan sama 4AM Sven dengan mobil yang cukup berasap. Mereka bakal nge-retake posisi yang tadinya diamankan sama tim Aerowolf, dan Potato bersembunyi di balik smoke. Seorang diri aja last man standing dari tim Aerowolf bertahan. Navi pun juga sudah aman di dalam zona dan mereka mendapatkan obstacle yang cukup banyak karena ini daerah ruins. Betul, tapi Zero juga bakal terumbangkan. Kita bakal nekat. menyisakan 11 tim lagi. Tampaknya di semua sisi map sudah mulai tumbang-tumbangan. Bahkan dari tim RQ Beer 11 seorang diri bertahan kali ini dan ke-take down sama 4AM kali ini. Tampaknya kita bakal pindah juga ke arah rumah-rumah di daerah ruins. Dimana TSC dan juga tim DA bakal fight. TSC pulang ke arah lobby secara utuh kali ini di posisi ke-10. Yes, nice banget. DA benar-benar komit dalam melakukan retake komponen tadi diamankan oleh Secret Jin. 4 player mereka masih utuh, 5 kill sudah diamankan oleh DA. Dan saat ini dari Korean Power sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mereka udah mulai ke-push juga sama tim Footballis yang akan nge-retake posisi mereka. Ini Footballis ngejaga jalur dari Korean Power. Ya, dipotong dan tidak diizinkan masuk ke area circle. Kita perhatikan sekarang juga dari tim KP mulai kehilangan member mereka Axer. Tampaknya tertumbangkan juga hanya satu first aid kit yang dimiliki oleh seorang White. Tapi kita perhatikan sekarang juga dari tim BTR, Zuxi dan juga Luxi. Kali ini sudah maju ke depan dan sudah mengamankan posisinya. Smoke bakal tabrak. Tabrak harus ke arah kiri, mungkin dia bakal tabrak menuju ke arah Footballis, tapi terjatuh terlebih dahulu karena ASL join to the fight. Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby di rutan ke-9, tapi nice try. Nice try untuk Red Aliens, mereka berada di hashtag ke-9, bahkan kali ini dari Black White. Last man standing Korean Power tidak bisa bertahan lama-lama lagi. Ayo Aerowolf bertahan sedikit lebih lama lagi. Sedikit lebih lama lagi memastikan poin mereka lumayan gede. Sekarang mereka udah kantongin 5 poin. Ini lumayan banget sih. Buat ngejar ke depan, mereka butuh minimal ya 8 poin segame lah. Tapi so far so good. Zonanya ke arah lagi, mereka. please. Dan di belakang mereka itu kosong. Aerowolf kalau mau, mereka harus ngancurin dan bisa motong rotasi dari Navi. Navi hancur, Aerowolf makin enak posisinya. Top 4 lah, bisa lah. Harusnya bisa top 4, harusnya bisa top 4 karena DA bakal fight sama Footballis. Footballis bahkan udah selesai, ASL bakal menjadi penghambat untuk 4AM, makanya bakal mereka hajar terlebih dahulu juga, dan 4AM juga bakal fight sama tim DA. Harusnya top 5, top 4 masuk sih buat Potato. Kalau nggak ada yang berubah ya posisinya, atau dari tim nomor 23 nggak dia menuju ke arahnya Potato. Tapi so far so good kali ini untuk kedua tim. Tampaknya dari tim Envy juga harus menahan dengan Navi. Mereka bakal bonyo-bonyokan. Potato harusnya top 4 bisa lah. Ini top Envy versus Envy. Ya, ini Potato yang enak nih. Nggak ada yang mengganggu seorang Potato. Yep, makanya kita biarkan semua tim perang. Apalagi kalau kita lihat dari Nova, satu player mereka butuh masuk ke dalam zona, dan 3 player dari Navi ini harus masuk ke dalam zona. Harusnya bisa dipotong rotasi dari 3 playernya RRQ karena high groundnya diambil sama King, dari depannya dikontrol juga sama player Nova yang lainnya. Iya, yang perhatikan juga dari tim Aero ya, bakal menahan sedikit, nggak mau maju ke depan. ASL bakal maju langsung ke arah tengah circle, tapi ini udah lock mereka. Ini nggak bakal gerak lagi, mereka bakal langsung menahan pergerakannya tim Navi, membiarkan Aerowolf santai di bawah WZ kali ini ya. Betul, dan akan ada smoke setup juga dari Jimmy karena Jimmy harus menghadapi 2 player dari tim ASL. Ini bukan suatu hal yang mudah, mengingat adalah super weekend yang terakhir dan Navi masih membutuhkan poin di Molotov. Ternyata Jimmy-nya namun masih tercover. Molotovnya tidak menyentuh ujung jari dari Jimmy. Betul, Navi tampaknya yang paling PR sekarang ya. Dia mau melewat kiri atau mau lewat kanan? Mau lewat depannya ASL atau mau coba nabrakin Nova? Tampaknya yang diincer adalah tim Aerowolf, tapi tampaknya pas dapat di Aerowolf. backstab bisa nih. Itu bisa di backstab sama Potato tuh. Bisa banget. Oke, lempar smoke dulu. Kita bakal fokuskan ke arah ASL yang sedang menutup angle shoot. Oh, ini makanan gratis, men. Ini makanan gratis buat Potato. 1 granat aja cukup untuk dapetin 2 knock ini. Sampai knock Oh, ini dia flow. This is it. di cancel dulu. Sabar. Potato masih menunggu waktu dan enaknya dia dapat giri tuh. Iya, ini jadi makin susah ketahuan tapi Potato. Oke, sabar. Potato bakal melempar granat kiri dikit. Dilempar lurus begitu aja, saling melempar granat. Connect hanya memberikan splash damage dan Potato hanya menerima sedikit damage. Lebih banyak damage yang diberikan Potato ke arah tim Navi. Betul, kita bakal kain dari sana. Potato bakal terus melempar bom. Tapi Potato bakal masuk ke mobil. Coba matang! Nice! Posisi dan Potato menemukan 1 player dari tim Navi. Navi diacak-acak. Ayo ASL beri dukungan ke Potato juga. Covering fire supaya Navi nggak bisa gerak karena Potato perlu naik peringkat lagi. Betul, dan Old Boy bakal membantu lemparan utilities. Molotovnya dilempar menuju ke arah Potato, tapi Potato berada di tempat yang aman yang tidak terjangkau juga. Ini penentunya adalah circle ke-7. Iya, kemana bakal mentalnya circle ke-7? Please ke Aero, please ke Aero, please ke Aero. Ayo, let's go circle. Let's go circle. Oh, ke tengah. Gak apa, masih bisa. Ke tengah, oke. Puter dikit. Puter tipis-tipis lah ya, karena gue yakin dari 4AM mereka bakal fokus ke arah DA terlebih dahulu juga. Posisi mereka tidak menguntungkan. Suk bakal menembak langsung 1 player dari DA, dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan ASL cari pun di take down. Nova perlahan-lahan sudah mulai maju dan top 5 untuk Aerowolf Limax.
hari ini. Game pertama yang begitu manis untuk tim Aerowolf. Kita bakal lihat apakah Aerowolf bisa naik peringkat lagi. Please dikit lagi nih. Supaya poinnya maksimal pada game kali dan ASL mengamuk gila-gilaan. 10 poin dikantongi sama seperti tim For Angry Men. Ini enak banget. Dapat reset armor tapi sepertinya bakal dipush. 2 player dari Navi berusaha untuk mendapatkan potato kali ini. Langsung ada front shoot my God. namun terlalu sulit 2 player yang dihadapi tapi nice try. Nice try Untuk Aerowolf. 9 total poin mereka bawa pulang untuk di match yang pertama. Di sisi yang lain DA tidak ingin membiarkan 4AM nge-retake posisi mereka. Ada spray through the smoke namun Suk masih bisa bertahan. 2 player dari tim 4AM berada dalam tempat yang tidak terlalu jauh. Sven yang bakal menjadi support bagi 4AM. Betul, kita bergeser juga dari posisinya tim 4AM. Mereka motongin cukup banyak tim ya. ASL, DA dan juga ada posisi center circle. Nades Yang langsung secure juga tapi dari 4AM. Santai banget tinggal memotong pergerakan lawan yang berada dalam rumah. Nyangkut dalam rumah nggak bisa kemana-mana. betul, sementara Svan tidak ingin bergerak terlalu jauh. Dia butuh banget untuk nge-backup 2 player yang ada di posisi sangat-sangat krusial sekali. Dan sementara ini Hasaki bahkan bisa mendapatkan 1 confirm kill yang begitu nikmat. Namun dari Heaven, ASL dapat 1 player dari Navi. Oke. Pelan-pelan Ini kita bakal temponya menunggu. naik turun banget ya. Ini bakal turun karena sekarang kan semua lagi mulai stabil nih dengan kondisi circle. Yap. Yang nyangkut-nyangkut, yang lagi nge-stay gitu kan. Dan kita bakal lihat apakah dari tim 4AM bisa menguasai circle-nya. Karena mereka menyebar dengan cukup luas ketimbang tim-tim lain. DA pun tumbang, top 3 tercapai untuk For Angry Men dengan 12 kill yang mereka sudah kantongi. Yes, tinggal 3 tim yang tersisa. 3-2-2 kali ini close combat antara Navi dan juga ASL. Kali ini berhasil dimenangkan oleh ASL. Heaven membawa kabar baik untuk ASL. Yes, kita bakal lihat kali ini dari tim 4AM lawan ASL. Ini Joker. harusnya 4AM. Harusnya 4AM, tapi balik Harusnya lagi, ya. seharusnya nggak selalu menjamin kemenangan. Betul, akan jadi 5. Ini kena zona nggak ya? Berhenti nggak nih? Aman ya, di ujung Itu banget. berhenti nggak tuh? Di ujung banget kayak aman deh. Flow. Aman. Berhasil. Wih, kenok lagi sama zona. Oke, udah terspot. Ini chicken Iya. buat 4AM harusnya. Ini bakal langsung dikejar sama Betul. 4AM dan winner chicken dinner untuk tim For Angry Men pada game pertama kali ini. Berapa kill tadi dia? 13 kill atau 14 kill. Wow. Double cukup digit kill untuk banyak, tim cuy. For Angry Men. Dan selain WWCD yang dikantongi oleh tim For Angry Men, Aerowolf juga mengantongi 9 total point. Memang tidak terlihat besar untuk Yap. satu game, tapi ini menunjukkan tren yang positif untuk tim Aerowolf di game pertama kali ini.